Pemuda itu langsung menukarkan $110.000 menjadi sertifikat langganan saham. Tidak disangka, seseorang datang keesokan harinya, bersiap untuk membeli semuanya dengan harga 100 kali lipat di atas pasar. Ingatlah, sekarang adalah tahun 1992. Barang-barang ini kemudian dikenal sebagai sertifikat kekayaan. Sekarang ada yang menganggapnya sebagai kertas sampah yang tak berguna. Si kaya yang tadinya bangga sekarang malu setengah mati. Segera kirim orang untuk membeli sertifikat langganan saham. Beli dengan harga berapapun. Apa yang terjadi, Tuan Bo? Bukankah sertifikat langganan saham itu sampah? Namun pemuda itu tahu nilai sertifikat langganan saham. Karena dia adalah seseorang yang terlahir kembali. Dia yang tidak terima ingin menghadapinya. Namun malah dijatuhkan oleh orang kaya dengan satu tendangan. Sehingga kepalanya terbentur keras kerak besi di belakangnya. Dan pada saat itu, waktu mulai mundur. Detik berikutnya, dia terlahir kembali ke tahun 1992. Saat itu, dia masih menjadi pemilik kecil perusahaan kulit. Siapa sangka, sekarang dia terjebak dalam konspirasi dan berada di tengah bahaya. Semua karena musuh bebuyutannya. Dengan sengaja memilih ular king cobra senilai $20.000. Dengan tujuan untuk merendahkan martabatnya. Namun si pemuda hanya menemukan $100 di seluruh tubuhnya. Saat dia bingung, sebagai pewaris kekayaan di Jalan Changjiang datang ke sini. Pemuda marah saat melihat wajah asli lawan. Karena dia merebut kekasih pemuda di kehidupan sebelumnya. Mencuri pacar pemuda. Bahkan membawa pacarnya ke ambang kematian. Pemuda kali ini tidak akan mengulangi kesalahan. Tanpa ragu, dia langsung mengeluarkan 50.000 yang diinvestasikan di pabrik. Saya sudah bingung. Masih peduli dengan 50.000 ini. Bisakah uang ini memenangkan pertarungan ini? Semua harus mengikuti saya. Pewaris kaya sangat tidak puas. Langsung menyatakan bahwa dia bisa mengalahkan 10 pemuda setiap hari. Meskipun begitu, dia tidak berani begitu sombong. Pemuda hanya seorang pemilik perusahaan kecil. Apa haknya berteriak di sini? Namun, pemuda sekarang sudah sangat berpengalaman. Dia penuh dengan cara-cara menghasilkan uang di era ini. Melihat koran di tangannya, pemuda berusaha mengingat peristiwa besar yang akan terjadi. Orang-orang di sekitar menertawakan pemuda yang sedang berpikir keras. Mereka semua mengejek pemuda sedang meminta bantuan dewa apa. Namun pemuda itu sama sekali tidak peduli dengan pandangan orang lain. Langsung menyatakan harga minyak internasional akan jatuh drastis malam ini pukul 8. Harga batu bara akan turun menjadi $15. Segera menasihati mereka yang memiliki barang untuk segera menjualnya. Pak Bos, ada masalah. Agung menemukan ladang minyak baru. Harga minyak di seluruh wilayah tiba-tiba turun. Minyak mentah kita semua sudah terbeli. Pak Bos, negara Siong mengalami kerusuhan dalam negeri. Harga emas melonjak. Emas yang kita pegang sudah ditukar dengan minyak. Bagaimana ini? Bagaimana orang kampung ini tahu begitu banyak? Apakah dia benar-benar memiliki informasi eksklusif? Apakah ini benar? Tidak mungkin. Pertandingan sepak bola malam ini, negara Hua unggul 3-1. Masih ada 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Bagi yang tertarik, ayo bertaruh sekarang. Masih sempat. Apakah ini sungguh-sungguh? Kamu bertaruh atau tidak? Saya akan bertaruh terlebih dahulu. Semuanya, silakan makan dulu. Saya akan bertaruh terlebih dahulu. Jika tidak pergi sekarang, akan terlambat. Segera pergi, cepatlah. Aku akan pergi bertaruh dulu. Cepat pergi. Aku pergi bertaruh. Aku akan pergi juga, aku akan pergi juga. Kau benar-benar pikir ada sedikit berita. Bisa berjalan melintasi Jalan Changjiang dengan bangga. Kamu ini pemboros. Dengarkan baik-baik apa yang kukatakan. Aku akan membuat taruhan denganmu. Dalam 7 hari, aku akan menyelesaikan ini sendiri. Mematahkan tiang angin di Jalan Changjiang. Mengusirmu dari tahtamu di Jalan Changjiang. Ini adalah 50.000 yuan. Uang makan sehari saja bisa membuatmu bangkrut. Jangan terlalu emosi. Bukankah aku datang untuk mengembalikan uangmu? Aku adalah seorang gadis baru yang menikah. Aku harus kemana untuk mengubah 50.000 yuan untukmu? Wei Hongqing, lihat apa yang telah kau lakukan. Mengapa aku memiliki? Kamu ini pemboros. Kamu dengarkan aku. Kau bilang apa? Uang dipinjam dari rumah. Diboroskan olehmu dalam semalam. Apalagi yang ingin kau katakan? Aku punya cara untuk menggantinya. Untuk apa kamu menebusnya? Ini adalah 50.000 yuan. Kau hanya tahu setiap hari berendam di kota cuci kaki. Bagaimana kau akan menggantinya? Aku sudah bilang, jika bisnis ini diberikan kepadanya, akan hancur di tangannya suatu saat nanti. Aku sudah bilang, aku punya cara untuk menggantinya. Percayalah padaku, aku sudah berubah sekarang. Ayo kita beli saham. Kita akan segera mendapatkan kembali modal. Saham, kau masih ingin membeli saham? Ayah, apakah kau melihatnya? Anak ini tidak mau berubah. Dia tidak akan menghancurkan keluarga ini. Dia tidak akan berhenti. Tak bertemu tak akan menyerah. Semuanya benar.
Kamu pulang dan minta maaf pada paman. Kamu masih ingin melakukan apa? Kamu terlalu banyak bicara. Seharian bersama orang-orang sembarangan ini. Bercampur. Belum dibuka pintunya. Kamu jangan berani-berani lagi menjual saham. Jangan pernah datang menemuiku lagi. Tidak bertemu, tidak akan menyesal. Atau lebih baik lupakan saja. Kamu pulang dan minta maaf pada paman. Ini adalah semua tabungan saya. Tenang saja. Katakan seperti yang sudah disepakati. Jangan sampai terbongkar. Belum dibuka pintunya. Jangan menghalangi pintu. Ini bukan 2 hari yang lalu. Hotel besar ini. Seseorang yang berkonflik dengan Anda. Saham bukan mainannya. Bos Bao, hari ini kamu datang sendiri. Pasti ada peluang besar. Masih harus memikirkan Bos Bao. Bawa kami makan daging 3 rasa. Masih seperti biasa. Nanti Zhang San pergi ke jendela. Bisa mengikutinya, bergantung pada kemampuan kalian. Hanya beberapa saham sampah. Apa yang perlu disembunyikan? Kamu mengerti apa? Ini saham yang dipilih oleh Bos Bao. Apa keberadaan Kojiro di sini? Sekarang sudah masuk tahun berapa? Masih bergantung pada informasi. Bergantung pada ini. Kojiro, Bos Bao adalah pemain besar sejati di pasar saham. Jangan sembarangan bicara. Kabar di sini, pasti bergantung. Jauh unggul. Nanti beli 604, pasti untung. Lucu banget, anak ini mau beli 604. Saya melihatnya seperti akan jatuh. Pasar saham berisiko. Masuk pasar harus hati-hati. Anak ini mengerti apa? Di luar sudah ada berita. Saham 604. Rugi tahun ini, 500 juta. Ingin terkenal harus berpijak di bumi. Mencari popularitas dengan cara menarik perhatian. Hanya akan jadi bahan tertawaan. Tentang saham ini 604. Sudah turun selama 5 hari. Tidak ada berita baik. Hari ini, hanya akan terus turun. Ceroboh, karena kamu tidak percaya. Maka biarkan saja. Nanti, lihat siapa yang sebenarnya badut. Jangan pergi. Sudah selesai. Cepat pergi. Sangat terburu-buru. 6042 beli 500 saham. Baru saja mereka semua tertawa pada 604. Apakah saham ini tidak bagus? Di dalam sini semuanya adalah uang keringatku. Lalu bagaimana? Uang ini seperti kue bapau untuk anjing. Semuanya tidak bisa kembali. Jangan khawatir. Kamu siap saja. Tangkaplah kekayaan yang melimpah ini. Kode kekayaan. 100 cara pembayaran cepat pada tahun 90-an 649. 49. 42 dolar pukul 10 lewat 5.10. 5.16 dolar 686 pukul 10 lewat 56 sen. 1 dolar pukul 10 lewat 5.10. 49. 5.18 dolar 641 pukul 10 lewat 5.10. Tugas besar selesai. Apa ini? Kode kekayaan. Ada apa? Ada apa? Saham yang dipilih oleh Huang. Apakah pemilik toko itu normal? Bukan. Apa yang terjadi dengan 604? Ada apa? Suan G, 604 benar-benar apa? Di mana? Suan G, di mana? Saya sudah bilang informasi saya sangat dapat diandalkan. Juga pasti jauh di depan. Tapi kalian tidak percaya. Suan G, Tuan yang terhormat. Barusan bilang saya punya mata tapi tidak memikirkan Gunung Tai. Kamu punya banyak. Jangan seperti saya. Coba lihat apakah bisa memberi lagi. Atau apakah ada berita lain. Apa yang tertulis di tanah? Apa ini? Apa-apa biar saya lihat. Saham yang dibeli mengikuti Huang. Tuan Suan gegui. Uang untuk istri yang menarik diri. Sepertinya sudah habis ketika tua. Kamu pegang dulu uang ini. Nanti beli bersama saya. Namun, jangan biarkan orang lain memotong keuntungan Anda. Ingatlah, pasar saham berisiko. Berhati-hatilah saat masuk pasar. Saudara besar ini, karismatik, tidak mengejutkan. Naga dan Phoenix di antara manusia. Tokoh besar seperti ini. Sedikit petunjuk, cukup untuk kita. Baiklah, jika semua orang setuju begitu, maka, saya akan menunjukkan kepada semua orang. Lihatlah sekilas. Hanya bisa melihat sekilas. Sekilas. Cepat lihat. Di mana? Mari.
Biarkan saya melihat. Baiklah, waktunya habis. Ingatlah, saat membeli saham, pastikan untuk berdoa dalam hati. Jauh di depan. Kalau tidak, nanti tidak akan naik. Maka, salah sendiri. Bagus, jauh di depan. Nona Y, maukah kamu keluar bersama? Pasti menguntungkan. Saya rasa saham tidak menarik. Kebijaksanaan Nona Y yang luar biasa. Saya rasa kamu lebih menarik. Wanita cerdas, pada akhirnya, pasti akan memilih yang benar-benar kuat. Nona Y memiliki wawasan. Jauh unggul, 8.000 saham dijual semua, diuangkan. Saudara besar saham, kamu di bawah masih punya 1 set. Bagaimana pergi? Semuanya, ini adalah informasi terakhir. Itu rahasia pribadi saya. Maaf, tidak bisa memberitahu. Sudah terlambat, saya harus segera pergi. Harus diakui, penampilanmu masih lumayan bagus. Namun, aku akan mengajari kamu pepatah lagi. Menilai seseorang, pukul 10.52, pinggang $80. Saya menerimanya. Serius? Pak Bos, tidak baik. Liu Zi akan melompat ke air. Ada apa? Jangan beli sama sekali. Untungnya saya tidak membeli. Saya tidak bisa membeli, pasti tidak punya uang. Mempermainkanku. Semua orang, berikan pendapatmu. Apakah saya sudah bilang? Informasi terakhir ini adalah rahasia pribadi saya. Itu benar. Tidak benar. Informasi saya ini disembunyikan di bawah pakaian saya. Bagaimana kamu tahu? Informasi terakhir saya. Pasti bukan Pak Bos. Membuatmu mencuri, kan? Jangan berbicara sembarangan. Jika bukan Pak Bos, maka, tolong Pak Bos, untuk memperjuangkan keadilan bagi saya. Tuan Bao juga melakukan ini. Cara-cara kotor ini. Ya, itu pasti Pak Bao yang legendaris. Ya. Pak Bao, sepertinya kamu tidak terlalu dapat diandalkan. Sekarang bermain saham. Bergantung pada ini. Pak Bao, terakhir, saya akan memberimu satu kata. Pasar saham berisiko. Harus hati-hati saat masuk. Benar juga. Keberuntungan tidak selalu ada setiap hari. Saya menyarankan kamu untuk berhenti sekarang. Pak Bao, hari ini adalah hari pertama taruhan kita. Hari pertama, kamu sudah kalah dariku. Aku juga sudah mengambil perhatianmu. Hanya dengan dirimu. Seorang pendatang baru dari Jalan Changjiang. Macan tutul yang baru tiba. Tidak lain hanyalah keberuntungan. Mendapat 11.000. Jangan dibandingkan dengan Pak Bao. Pak Bao yang mulia. Sudah berada di Jalan Changjiang selama belasan tahun. Akhirnya memiliki kekayaan jutaan. Hari ini saya tidak memiliki target yang tinggi. Dapatkan 10 juta. Biar Pak Bao melihat. 10 juta. Aku generasi penerus di Jalan Changjiang ini. Bagaimana kamu, si pecundang uang ini? Dipukul mati di pantai. 10 juta. Kamu, si kampungan, pernah melihat begitu banyak uang? Pada akhirnya hanya badut loncatan. Nah biar aku tunjukkan padamu. Siapa yang sebenarnya badut loncatan sejati.